jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Bung Karno. Forensik adalah ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Forensik hadir untuk menegakkan hukum, khususnya terkait kejahatan tubuh manusia. Bagaimana sejarah forensik dunia dan di Indonesia? Ikuti konten Jas Merah Forensik bersama saya Ardianto Panggeso dan teman-teman dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Al-Herat Kota Palu, Sulawesi Tengah. Salam forensik, tetap semangat. Kopi aja guys. Kita kopi dulu teman-teman. Biar semangat belajar forensiknya. Minum kopi juga dibuat oleh orang Toraja asli juga nih. Peminumnya di Kota Palu serasa minum Toraja. Masih harum nggak? Masih dokter. Seharum yang dikilo. Kita tos dulu. Ayo tosnya dengan ini. Ayo. Kopi Toraja, Chan. Oke. Silakan minum guys. Rasa enggak? Rasa mantap kan? Beda rasanya kopi Toraja nih. Apalagi minum orang Toraja, yang bikin orang Toraja kan? Oke guys. Aduh, guys, sesudah pusing. Apalagi yang harus kita kasih masuk dalam PPT tentang materi sejarah forensik ini. Baru besok lagi kita sudah presentasi. Coba kata guys, kalian tuh berpikir apa yang harus kita kasih masuk lagi dalam PPT ini? Sudah tidak dari tadi saya scroll ini Google, tidak ada saya dapat. Coba yang lain. Sama Le, dari tadi juga saya cari, ini saya baca-baca tidak ada juga dia punya materi tentang itu. Susah lagi kepalaku. Tunggu kita tanya dulu Anca. Anca. Bapak kan Anca? Anca ini serius betul. Begitu sudah, kalau so miring HP pasti so main game itu. Betul Anca. sekali. Iya, astaga, tidak Ranga. Coba kamu orang lihat, saya ini menonton kasus yang viral itu, yang kasus polisi viral itu ya. Kasus mana? Yang kasusnya Brigadir J. Oh, yang kasusnya Sambo kah? Iya, yang itu kasusnya Sambo. Oh, yang baku tembak itu? Iya, baku tembak. Astaga, bukan baku tembak guys, tapi ditembak. Bah, iya kah? Iya, ditembak. Bagaimana bisa kita tahu kalau dia ditembak? Sudah itu, makanya Indri nonton berita. Bagaimana dia mau tahu berita? Dia saja cuma nonton drakor. Maaf guys, saya tidak terlalu suka dengan berita. Saya lebih suka nonton drakor. Tapi, kenapa bisa begitu Bisa bro, bisa. Karena, tunggu saya carikan kau di Google. Kau ini juga menonton berita tapi tidak tahu jalan cerita. Saya baru menonton juga Ranga ini. Oh, begini guys. Jadi dalam kasus itu banyak sekali instansi yang turut andil dalam menegakkan keadilan di kasus tersebut. Makanya baca dong Google. Instansi apa itu? Apa Intel atau apa itu Brimob, Densus? Bukan bro, bukan Intel, tapi di sini ada pihak kepolisian dalam kasus ini bertindak sebagai penyidik. Nah, selain kepolisian yang bertindak sebagai penyidik, ada juga dari kesehatan dan kedokteran, yaitu tentang ilmu forensik dan mediko legal. Oh, begitu. Baru saya tahu juga, Le. Oh, kalau kepolisian kan tadi sebagai penyidik. Baru kalau untuk forensiknya sebagai apa? Ranga, kalau forensik itu dia menjelaskan tentang bagaimana orang meninggal, sebabnya dan cara kematiannya. Yo, betul itu. Forensik juga ada pemeriksaan luar, seperti melihat luka, jenis-jenis luka, sama ada pemeriksaan dalam, kayak otopsi. Kayak Brigadir Joshua toh, dia kan diotopsi. Oh, begitu. Kenapa baru saya tahu So, itu ngana. Tapi ada yang saya mau tanya, ini apa forensik sudah ada dari dulu atau nanti sekarang ini baru ada itu forensik? Ilmu forensik berasal dari bahasa Latin, yaitu forensis yang artinya dari luar, atau serumpun dengan kata forum. Nah, pada forum itu membahas atau merumuskan masalah tentang bagaimana caranya seseorang itu meninggal dan sebab-sebab dari kematian seseorang tersebut.
Menurut sejarah, pada abad ke-16 yang digunakan pada tenaga medis di angkatan bersenjata, yaitu digunakan untuk mendapatkan informasi sebab dan cara kematian dari seseorang. Kemudian untuk kedokteran forensik, dia juga digunakan untuk membahas pertanyaan tenaga medis pada kasus yang ditangani pada peradilan. Kemudian contohnya itu seperti pada kasus yaitu dilihat dari bayinya, apakah itu dia bayinya lahir mati atau lahir hidup. Kemudian dilihat juga apakah wanita itu dia perawan atau tidak. Kemudian juga dilihat pada kasus seseorang yang ditemukan di air, apakah dia itu mati tenggelam atau mati karena dibunuh. Kemudian pada abad 19 dan 20, ilmu kedokteran forensik digunakan oleh penegak hukum untuk menganalisis barang bukti yang ada di TKP, serta abad tersebut peneliti mediko-legal mulai mempelajari pola kolonialisasi serangga pada mayat. Selama abad ke-19 dan 20 mempelajari perubahan juga setelah dari kematian seseorang, yaitu seperti pembusukan, efek, dan waktu kematian. Nah, di Cina sendiri pada abad 700 Masehi ditemukan sidik jari atau fingerprint untuk mengidentifikasi identitas seseorang. Nah, seiring berkembangnya ilmu forensik, pada 29 Maret 2010 di Indonesia berdirilah AIFI atau Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia. Jadi itulah penjelasan dari kami. Mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh dokter pembimbing kami. Silakan dokter. Ya, forensik pada awalnya merupakan suatu forum di mana orang-orang berkumpul, berpikir bersama, berdiskusi bersama, mengidentifikasi tubuh manusia, mencoba mencari tahu mekanisme, cara-cara, dugaan, tindak kriminal yang terjadi pada tubuh manusia. Semuanya dilakukan untuk membuat terang benderang suatu perkara pidana, kejahatan pada tubuh manusia. Jika dulu forensik merupakan satu forum bersama, bagaimana dengan forensik zaman now? Adakah para dokter tetap berkumpul, berpikir, berdiskusi bersama untuk membuat terang benderang suatu perkara pidana, suatu kejahatan terhadap tubuh manusia? Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam forensik, tetap semangat. Semangat pagi, perkenalkan saya Vidi Firmansyah dari Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khaerat Palu. Sekian, terima kasih. Halo, semangat pagi. Perkenalkan saya Andi Rahayu dari Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khaerat Palu. Terima kasih. Hai, semangat pagi. Perkenalkan saya Wilastri Widyastuti dari Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khaerat Palu. Terima kasih. Halo, semangat pagi. Perkenalkan saya Indrian Saputri dari Fakultas Kedokteran Al-Khaerat Palu. Terima kasih. Bye-bye. Halo, semangat pagi. Perkenalkan saya Novita Reski dari Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khaerat Palu. Terima kasih.